warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya hari ini belajarnya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gaya ya. Kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang gaya otot ya. Apakah anak-anak masih ingat macam-macam gaya? Ya, yang pertama ada gaya apa? Ada gaya otot, ada gaya gravitasi bumi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gaya magnet. Apakah itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Sementara itu, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Kemudian, sifat yang kedua yaitu gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas atau kaca, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Sifat yang ketiga yaitu magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Nah, berdasarkan asalnya, magnet ini dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Yang pertama, magnet alam, yaitu magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya yaitu batuan yang dapat menarik besi. Kemudian yang kedua adalah magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan itu terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang, jarum, tabung, huruf U, dan ladam. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Namun sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, apa saja yang menguntungkan? Yang pertama yaitu alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Kemudian yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda
Untuk memperlambat laju sepeda, digunakan rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan. Kemudian yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Itu tadi adalah contoh penggunaan gaya gesek yang menguntungkan. Nah, sekarang adalah contoh penggunaan gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil sering terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Nah, untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat, akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Dan yang ketiga, yaitu ban mobil, sepeda motor atau sepeda, jika sering digunakan lama-kelamaan, alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang gaya gesek dan gaya magnet. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.